Kami dari kelompok 7 mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6. Pada video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu ada Ibu Eka Rubiatul Farhani, ada Ibu Mila Nur Hasanah, dan Ibu Sri Nur Saadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilmi warzuqni fahma. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ibu harapkan kalian semua dapat mengikutinya dari awal sampai akhir, kemudian memahami dan meneladani dari peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pembahasan yang pertama yaitu peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian tahu bagaimana peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan Bani Hashim. Beliau memiliki tugas menyediakan air pada orang yang datang ke Ka'bah untuk menyembah berhala. Namun, beliau tidak pernah mengikuti upacara pemujaan tersebut. Bahkan beliau sendiri juga merasa risih terhadap umatnya yang suka menyembah berhala. Menjelang usia 40 tahun, beliau lebih sering bertafakur atau mengasingkan diri merenung dengan sungguh-sungguh. Nabi Muhammad SAW bertafakur bertujuan untuk memikirkan bagaimana umatnya yang suka menyembah berhala supaya tidak menyembah berhala lagi. Nah, beliau bertafakur awalnya itu hanya menghabiskan waktu beberapa jam saja. Namun, lama-kelamaan beliau lebih banyak menghabiskan waktunya itu untuk bertafakur sampai berhari-hari. Tempat bertafakur beliau itu adalah di Gua Hira. Nabi Muhammad SAW melakukan bertafakur itu bertujuan untuk menghindari jiwa dan raganya supaya terhindar dari urusan keduniawian. Begitupun beliau menghindari dari pergaulan masyarakat Arab yang berakhlak buruk seperti mabuk-mabukan, berjudi, dan berpoya-poya. Semenjak masih kecil, Nabi Muhammad SAW beliau menghindari perilaku masyarakat Arab jahiliyah. Nah, beliau menghindari mereka itu karena cara beribadah mereka seperti menyembah berhala, menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon, dan menyembah air. Sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW itu selalu melakukan merenungkan diri, mengasingkan dirinya untuk beribadah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan bertafakur, Nabi Muhammad SAW lebih memikirkan penduduk Makkah yang sesat. Cara beribadah seperti ini dinamakan tahanus, yaitu beribadah selama beberapa malam dan membersihkan diri dari dosa dan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perbuatan masyarakat Arab yang jauh dari martabat kemanusiaan. Bahkan mereka lebih sering melakukan perbuatan tercela.
Nabi Muhammad SAW sangat prihatin terhadap perbuatan tersebut, bahkan berharap untuk kedepannya bisa memperbaikinya. Dengan bertafakur juga Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan diri dan pikirannya dari urusan duniawi. Nah, selama bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW juga lebih menghabiskan waktunya untuk beribadah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Sebelumnya, Ibu bertanya, apa sih arti dakwah itu? Nah, berdakwah adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, strategi apa yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Nah, Nabi menggunakan dua strategi. Yang pertama, strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, strategi dakwah secara terang-terangan. Kita akan membahas dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Disimak ya. Nah, ketika Nabi menyepi atau berkholwat di Gua Hiro, beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, dan beliau menceritakannya kepada istrinya, yaitu Siti Khadijah. Nah, Khadijah kemudian mengajak Nabi Muhammad SAW menemui Warokoh bin Naufal, yaitu saudara Siti Khadijah yang beragama Nasrani. Warokoh menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Nah, setelah melalui Warokoh bin Naufal ini, Nabi Muhammad mengetahui bahwa beliau telah diangkat menjadi Rasul. Nah, seusai pertemuannya dengan Warokoh bin Naufal, turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada umatnya. Nah, namun dakwahnya terbatas terhadap sanak keluarganya. Mereka ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yang berarti golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, pelajaran tersebut disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW di rumah Arqam bin Abil Arqam. Adapun as-sabiqunal awwalun ini terdiri dari beberapa golongan, yaitu golongan perempuan, golongan anak-anak, golongan sahabat. Dari golongan perempuan ada Siti Khadijah, istri Nabi. Dari golongan anak-anak ada Ali bin Abi Thalib. Dari golongan sahabat terdekat ada Abu Bakar. Nah, selebihnya yaitu sahabat-sahabat. Nah, orang-orang yang termasuk as-sabiqunal awwalun ini terdiri dari dua golongan, yaitu golongan keluarga dan golongan sahabat. Yang termasuk golongan keluarga ada Siti Khadijah, istri Nabi, ada Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, ada Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, ada Ummu Aiman, orang pengasuh Nabi. Nah, adapun selanjutnya yaitu golongan sahabat, ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, strategi tersebut dinamakan strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, setelah 3 tahun lamanya strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi, turun lagi wahyu, yaitu Nabi menyampaikan strategi dakwahnya secara terang-terangan. Anak-anak, sebelumnya kita membahas dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Nah, kali ini kita akan membahas dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. 3 tahun lamanya. Kemudian di tahun keempat Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasdam bima tu'maru
fasdam bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Nah, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Dakwah Nabi Muhammad SAW disampaikan tidak hanya kepada keluarganya, kerabatnya, ataupun sahabatnya, tetapi juga dakwahnya disampaikan kepada masyarakat umum, terutama kepada penduduk Mekah yang pada saat itu masih menyembah berhala. Saat Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah ini sangat optimis dan Rasulullah merasa yakin bahwa Abu Thalib pamannya akan selalu membela beliau dalam berdakwah. Rasulullah SAW secara terang-terangan berdakwah pertama kali di Bukit Safa. Dalam dakwahnya, beliau menjelaskan bahwa tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala. Kemudian kaum Quraisy mendengar dakwah Nabi Muhammad tidak percaya sama sekali. Bahkan mereka mendustakannya serta mengejek, bahkan Nabi Muhammad SAW dilempar batu dan kotoran. Yang mendustakan Nabi Muhammad SAW pada saat itu adalah Abu Lahab dan istrinya serta Abu Jahal. Kemudian Abu Lahab itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW seraya marah-marah dan memaki, "Binasalah engkau, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Mendengar perkataan Abu Lahab, Rasulullah SAW seketika terdiam. Lalu Allah turunkanlah Al-Quran surah Al-Lahab ayat 1-5. Dalam awal dakwahnya Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan ini, Nabi Muhammad tidak mendapatkan respon yang baik dari kaum Quraisy. Namun beliau tidak putus asa dan tidak berdakwah dan Rasulullah SAW terus berdakwah dengan semangat dan penuh kesabaran. Rasulullah SAW berdakwah kepada kaum Quraisy dan penduduk Mekah kurang lebih 13 tahun. Rasulullah SAW terkadang berdakwah di depan orang banyak atau kepada orang yang baru dijumpainya. Meski awalnya tidak mendapat respon, tidak mendapat tanggapan dengan baik dari kaum Quraisy, namun lambat laun beliau mendapatkan respon banyak dari pengikutnya. Kebanyakan pengikut beliau yaitu kaum perempuan, kaum budak, dan orang-orang miskin. Mereka adalah kaum yang sangat sungguh-sungguh meyakini ajaran Islam. Mereka sangat kuat dalam keyakinannya, meskipun mereka selama Rasulullah SAW berdakwah selalu disiksa oleh tuan-tuannya, dan mereka pun selalu dianiaya oleh tuan-tuannya. Rasulullah SAW sendiri selalu mendapatkan tantangan saat berdakwah, namun paman beliau yaitu Abu Thalib selalu membelanya. Selama beliau berdakwah tidak pernah gentar dan putus asa, dan alhamdulillah semakin kesini semakin banyak yang percaya kepada seruan Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, itu yang bisa ibu sampaikan kepada kalian
tentang pelajaran dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Bagaimana soleh-solehah bisa dipahami mengenai peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi, pada peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW, beliau pada usia 40 tahun itu lebih sering melakukan bertafakur di Gua Hiro. Dengan bertafakur tersebut bertujuan untuk supaya terhindar dari pergaulan orang-orang yang berakhlak buruk seperti mabuk-mabukan, berjudi, dan berfoya-foya. Begitupun supaya terhindar dari masyarakat Arab yang menyembah berhala atau patung, matahari, bulan, bintang, pohon, dan air. Dengan bertafakur juga, beliau lebih memikirkan kepada masyarakat Arab supaya tidak menyembahnya lagi. Nah, dengan bertafakur, beliau yaitu untuk membersihkan diri, begitupun membersihkan pikirannya dari urusan duniawi. Ketika Nabi Muhammad SAW berkholwat di Gua Hiro, beliau menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui malaikat Jibril. Wahyu yang pertama itu yaitu surat Al-A'laq ayat 1-5. Kemudian turun lagi wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, setelah beliau menerima wahyu yang ke-1 dan yang kedua, beliau melakukan berdakwah kepada umat manusia. Namun ada beberapa yang dihadapi oleh beliau ketika berdakwah. Nah, yang dihadapinya itu adalah masyarakat Arab yang belum mempercayai kebenaran. Nah, sehingga masyarakat tersebut itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun Nabi Muhammad SAW itu mempunyai strategi untuk berdakwahnya itu. Yang pertama yaitu beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian beliau juga melakukan berdakwah secara terang-terangan. Bagaimana soleh-solehah bisa dipahami mengenai peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW dan dakwah Nabi Muhammad SAW? Setelah kalian memahaminya, silahkan kalian buatlah ringkasan dari pemaparan tersebut pada rubrik kegiatan ya. Setelah kalian selesai menyimpulkannya pada rubrik kegiatan tersebut, kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pada usia berapa Nabi Muhammad SAW melakukan bertafakur mengasingkan diri atau merenungkan diri dengan bersungguh-sungguh? Di mana tempat Nabi Muhammad SAW bertafakur? Kemudian strategi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah? Kemudian yang keempat, apa alasan kaum Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW? Kemudian yang terakhir, siapa saja yang termasuk sebagai as-sabiqun al-awwal? Kalian jawab dari pertanyaan tersebut dengan baik dan benar ya. Soleh-solehah, kalian harus tetap semangat belajar ya. Nah, manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.